Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menjelaskan secara spesifik pemanfaatan olahraga yang bisa digunakan pada Gedung Gelora Pancasila, antara lain voli, badminton, dan basket. Ditanya biaya anggaran yang digelontorkan untuk merenovasi, Wali Kota Risma mengaku belum mengetahui secara pasti, sebab dirinya masih harus menghitung total biaya perbaikannya. Dikarenakan Gelora Pancasila sudah menjadi milik Pemkot Surabaya dan akan dibuka secara umum untuk penggunaannya, Wali Kota menekankan kepada seluruh warga Surabaya agar menjaga setiap fasilitas yang ada di dalam Gedung Gelora Pancasila, seperti halnya lapangan TOR yang terletak di sebelah Gedung Gelora Pancasila. Jadi yang pertama nanti PAK kita akan mengajukan usulan ke DPR untuk penggantian gedung. Setelah itu 2019 kita akan renovasi gedung dan mungkin kita bisa manfaatkan 2019 karena secara struktur ini tidak ada yang berubah. Ini adalah cagar budaya. Kita hanya merenovasi menyesuaikan dengan kondisi saat ini dan standar-standar internasional untuk kejuaraan-kejuaraan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Darmawan, mengapresiasi upaya Pemkot Surabaya agar aset pemerintah dapat kembali. Dirinya juga mendukung langkah wali kota menganggarkan dana untuk rencana renovasi gedung. Saya kira memang ya perlu lah ya. Jadi perawatan gedung ini sudah lama, tidak terawat. Juga kita lihat nanti juga sudah banyak yang kerusakan. Saya kira memang perlu dianggarkan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan. Gelora Pancasila adalah gedung yang didirikan pada tahun 1965. Gedung yang diresmikan pada 1 Juni 1966 oleh Gubernur Jawa Timur yang kelima, Muhammad Wijono ini juga terdapat kamar bagi atlet dari luar daerah Surabaya, ruang kesehatan, ruang ganti, ruang reporter, musola, ruang mekanik, dan kamar mandi. Gedung yang berkapasitas 5.000 orang ini sempat berganti nama dari Gelora Pancasila menjadi Gelora Suhartati. Dia seorang atlet terjun payung asal Surabaya yang meninggal pada saat berlaga di lapangan Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Namun akhirnya, nama Gelora Pancasila dipilih kembali dengan tujuan nilai sejarah gedung tersebut dapat selalu terkenang. Baik pemirsa, kali ini kita berjumpa lagi dalam program Dialog Suara Kota, Suaranya Kota Surabaya. Dan kali ini Suara Kota seperti biasa akan membahas tentang sejumlah hal-hal yang sedang terjadi saat ini di Kota Surabaya. Saat ini Suara Kota bersama dengan DPRD Kota Surabaya dan tepatnya bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Darmawan dari fraksi Gerindra yang akan ajak kita berbincang-bincang tentang pentingnya penyelamatan aset-aset pemerintah kota. Baik, langsung aja kita sapa beliaunya. Oke, apa kabar nih ya, Pak Darmawan? Baik. Iya, ini saya dengar panggilannya Pak Aden. Boleh saya panggil Pak Aden? Boleh. Oh iya. Oke, Pak Aden, ini bicara soal aset-aset pemerintah kota ya. Saat ini kita sudah berada di Gelora Pancasila yang ada di Jalan Indragiri nomor 6 Surabaya. Nah, seperti yang kita dengar sebelumnya, ya. Gelora Pancasila ini merupakan satu dari dua aset yang berhasil diselamatkan oleh pemerintah kota Surabaya di awal bulan Juni ini. Yang pertama ada Gelora Pancasila, yang kedua Jalan Kenari ya Pak, betul ya. Nah ini kan jadi suatu kabar gembira tentunya ya, terutama bagi pemerintah kota Surabaya. Nah dari sisi Dewan nih Pak Aden, bagaimana Anda melihat keberhasilan ini Pak? Ya, saya kira DPRD Kota Surabaya, khususnya juga masyarakat Kota Surabaya juga mengapresiasi kerja Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, juga Bu Wali Kota dengan kembalinya aset-aset ini. Tadi saya koreksi tentang kembalinya apa itu satu aset ini, kemudian Jalan Kenari. Sebetulnya ada 11 yang dimintakan oleh pemerintah Kota Surabaya. 11 aset, ini baru 2 yang kembali. 2 kembali, 2 dalam proses. Nah, terus yang sisanya 7 ini juga masih proses awal lah. Kalau yang 2 sudah lepas, sudah kita terima kembali, yang 2 ini sedang pertengahan perjalanan. Oh ya.
Jadi yang luar biasa termasuk Gelora Pancasila ini ya Pak ya. Nah, apa sih istimewanya Gelora Pancasila ini Pak? Jadi ada semacam nilai historisnya di sini tentunya ya Pak ya? Oh iya, tadi Gelora Pancasila ini juga banyak telah mengeluarkan ini ya atlet-atlet ternama ya, atlet-atlet ternama Indonesia. Yang saya dengar katanya ada atlet bulu tangkis Rudi Hartono, itu katanya juga dulu pernah bertanding di sini juga. Nah ini tadi saya lihat di prasasti ini ya, ini diresmikan oleh Gubernur Pak Wiono ini ya, tahun 66 ini. Tahun 66 berarti sekarang sudah 42 tahun ini berarti. Betul. Sudah 42 tahun. Saya kira memang sudah selayaknya lah pemerintah kota juga pihak-pihak jajaran samping terkait khususnya kejaksaan atau kepolisian untuk membantu pemerintah kota dalam mengembalikan aset-aset pemerintah kota yang sementara ini hilang. Mudah-mudahan perjuangannya bisa sukses ya Pak ya. Amin. Harapannya begitu. Monggo kita lanjut aja ke dalam. Kita sambil lihat kondisi terkini ya Pak, Gelora Pancasila ya. Ini saya penasaran, saya dulu sekali waktu zaman-zaman sekolah pernah sih Pak ke sini. Tapi udah lama banget waktu itu. Oke, kita langsung lihat kondisinya. Tahun berapa? Saya kelahiran mendekati 80 Pak. 80. Jadi nggak enak saya kalau ngomong soal umur Pak. Enggak, Pak Leka kan ikut tahu itu pada saat ini dulu dibuka, ini kan rame juga untuk kegiatan konser musik pernah, untuk kegiatan pemuda Surabaya, kesenian pernah, untuk olahraga juga pernah. Iya, pada waktu itu ada kegiatan kesiswaan sih Pak, jadi ada semacam tryout seperti itu ketika saya mengikuti. Nah, kita lihat kondisinya sekarang, kayaknya nggak ada perubahan Pak dari zaman saya dulu ya, masih ada tribun, semuanya seperti dulu gitu ya. Memang kalau dilihat dari fisiknya sepertinya pas sekali ya untuk turnamen seperti voli, kemudian badminton mungkin ya Pak ya, betul seperti itu. Mungkin kita bisa lihat juga Pak kondisi di tribun-tribun, untuk kondisinya kan kemarin juga sempat disebutkan ya, setelah kembalinya Gelora Pancasila ini ke tangan pemerintah kota, rencananya akan direnovasi ya Pak ya, untuk dijadikan tempat turnamen seperti voli, dikembalikan seperti semula lah. Kalau dulu dipakainya seperti apa untuk kegiatan turnamen, untuk kegiatan kepemudaan, untuk kegiatan masyarakat Surabaya, untuk kesenian, untuk apa aja lah. Ini dikembalikan fungsinya seperti semula. Iya, betul. Cuma memang ini ya memang sudah berapa puluh tahun ya, mulai dari berdiri sampai sekarang memang kondisinya ya tetap seperti ini. Nah, makanya kemarin Bu Wali menyampaikan ini perlu adanya pembenahan. Saya kira memang ya itu sangat wajar dan sangat diperlukan sekali. Tapi tidak merubah bentuknya. Jadi perbaikan ini kan sudah banyak yang rusak nih ya, atap-atapnya itu sudah banyak yang jebol semua, tribunnya juga mungkin ya perlu pengecatan atau mungkin ada penggantian apa sedikit-sedikit ya. Jadi tidak perlu renovasi total ya Pak ya? Saya kira enggak. Jadi untuk dipercantik dan dipermanis saja gitu ya. Kira-kira gitu. Mungkin untuk fasilitas-fasilitas seperti kamar mandi dan lain-lain sebagainya mungkin juga perlu perbaikan. Itu yang paling utama itu. Nanti kebersihan kamar mandi itu saya kira perlu diganti total untuk kamar mandi. Nah, rencananya kan dari pihak pemerintah kota akan mengajukan anggaran ya Pak kepada DPRD Kota Surabaya. Nah, ini apakah ada semacam batasan-batasan tertentu nih dari DPRD Kota Surabaya, Pak? Untuk batasan anggarannya, betul? Oh, enggak. Saya kira untuk batasan anggaran itu ya kita tidak membatasi. Pemerintah kota sebatas pengajuan, kemudian pengajuan itu sendiri dirasa memang ya realistis ya. Jadi untuk perawatan, untuk renovasi apa itu dengan nominal sekian ya. Saya kira itu sudah diperhitungkan dengan pihak pemerintah kota maupun oleh konsultan. Oke, baik. Pak, ini sebagai masyarakat awam, seperti saya misalnya itu banyak bertanya-tanya, kenapa sih kok banyak sekali aset pemerintah kota Surabaya itu yang bisa jatuh ke tangan swasta, Pak? Nah, menurut Pak Aden sendiri faktor-faktor apa yang menyebabkan hal itu, Pak?
Iya, jadi memang aset-aset pemerintah kota ini kalau kita lihat banyak jatuh ke tangan-tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ini karena kelemahan dari pemerintah kota itu sendiri. Dari sisi apanya Pak itu? Kelemahan dari sisi ini apa itu hak kepemilikannya itu. Jadi kalau memang itu aset pemerintah kota, milik pemerintah kota, ya dari dulu itu sebetulnya sudah harus diurus gitu loh, sudah harus diurus ke apa namanya itu, ke absannya tentang hak kepemilikan oleh pemerintah kota Surabaya. Nah ini saya kira ada apa namanya itu orang-orang pemerintah kota sendiri mungkin ya ikut bermain di dalam situ. Jadi ada apa itu oknum ya, itu yang ikut bermain di dalam situ. Bagaimana orang pihak swasta bisa tahu kalau di lokasi ini itu pemerintah kota itu tidak punya surat gitu loh. Nah ini pasti ada yang memberikan masukan-masukan kepada pihak ketiga itu. Ya, pastinya mungkin dari segi administrasi juga kurang tertib ya Pak ya. Saya kira ya itu. Gitu ya. Itu juga. Faktor terbesar mungkin dari permainan oknum tadi ya. Seperti itu ya. Yang mungkin sepertinya juga saat ini perlu jadi concern utama ya bagi pemerintah Kota Surabaya supaya tidak terulang lagi ya, Pak Aden. Makanya pemerintah Kota Surabaya ini sudah 1-2 tahun terakhir ini gencar untuk mensertifikatkan aset-asetnya. Jadi mulai aset yang kecil-kecil sampai yang besar ini sudah mulai aktif, mulai gencar untuk disertifikatkan. Baik, Pak Adian tadi saya lihat sempat disinggung ya dari sisi SDM-nya ya Pak ya, yang perlu juga diperbaiki atau direformasi lah dalam tanda kutip ya. Artinya dari secara moral. Nah, sejauh ini dari DPRD sendiri bagaimana melihat perubahan-perubahan saat ini yang terjadi di pemerintah Kota Surabaya? Ya, saya kira untuk perubahan SDM yang sekarang ini sudah mulai ada peningkatan lah daripada sebelum-sebelumnya, daripada wali kota sebelumnya. Saya kira ini sudah mulai ada peningkatan, ada pembenahan. Ya, kan kita semua kan tahu, masyarakat Surabaya juga sudah tahu. Gaji, PNS, tunjangan apa segala macam itu kan tiap tahun ada peningkatan. Ya, otomatis lah kinerja mereka juga harus perlu ditingkatkan. Pastinya akan mengikuti ya, seharusnya begitu, harapannya begitu ya. Baik, Pak Aden, kita akan break sebentar, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, dan pemirsa kita akan jeda sebentar setelah jeda pariwara berikut, tetap di Suara Kota. Jumpa lagi dengan Dunia Kita, produksi VOA Indonesia di Washington DC. Walaupun biaya bulanannya tinggi, menurut Amir, jadi pengemudi taksi di Amerika lebih menguntungkan. Supir-supir taksi datang dari berbagai penjuru dunia ke kota-kota besar untuk mengumpulkan uang yang bisa dikirim ke negara asal. Freedom House, sebuah kelompok nirlaba terkenal dengan laporan kebebasan global tahunannya. Sekarang mereka memberi penilaian mengenai kebebasan di Amerika. Baik pemirsa, kembali lagi dalam Dialog Suara Kota dan kita masih berbincang-bincang dengan Bapak Darmawan, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. Oke, kita masih bicara soal aset-aset pemerintah Kota Surabaya yang perlu diselamatkan ya Pak. Jadi kan namanya aset pasti ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Nah, daerah Pancasila ini kan termasuk aset yang cukup besar juga ya Pak ya. Nah, aset besar yang mana lagi Pak yang menjadi concern dari DPRD Kota Surabaya khususnya? Kemarin itu Bu Wali menjelaskan ada 11 ya, cuma saya nggak hafal total 11 itu, tapi yang saya ingat kemarin itu ada PDAM yang ada di Jalan Basuki Rahmat itu, ada kolam renang Berantas, Jalan Irian Barat, SDK Ketapang Kali apa SD Kali Asen itu ada, itu, terus ada juga mana lagi ya,
saya lupa ya, Iya. kurang lebih yang saya Besar-besar ya Pak ya. ingat itu ya. Nah, mudah-mudahan pemerintah kota jangan hanya melihat bahwa Iya. aset yang besar-besar itu. Hmm. Banyak juga pemerintah kota itu punya. Kalau kita lihat di jalan-jalan ya, pasti sekarang kan sudah dipasang iklan. Betul, betul. Milik pemerintah Iya. kota Surabaya. Biarpun cuma 100 meter, 200 meter, itu hampir kalau kita jalan Surabaya itu sudah sudah terpasang iklan. Iya. Milik pemerintah kota Surabaya. Nah, saya kira biarpun cuma kecil lahannya, itu juga perlu adanya kejelasan, perlu adanya sertifikat hak kepemilikan yang jelas dari pemerintah kota. Contoh aja di tempat saya ya, di Gayung Sari Barat itu ada dulunya ya, itu Fasum itu. Oh. Itu Fasum atau itu punya pemerintah kota Surabaya, sampingnya itu ada puskesmas Kecamatan Gayungan. Nah, tapi sudah lama beralih menjadi sekolah swasta. Nah, ini kalau bisa pemerintah kota hal-hal yang kecil ini juga ikut mengusut juga seperti apa dulu, apa memang itu pinjam pakai, apa itu semacam kayak IPT ya, apa izin pemakaian tanah sampai berapa puluh tahun, atau memang seperti apa. Nah, itu yang pemerintah kota juga sekarang ini perlu menelusuri aset-aset. Nah, permasalahannya di situ ya Pak Aden. Nah, kadangkala untuk pencatatannya juga masih kurang rapi seperti itu. Nah, solusinya apa lagi Pak sebelum itu? Ya, apa ya? Mulai dari tingkat kelurahan ya Pak, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, saya kira mereka kan sudah tahu mana-mana yang menjadi aset-aset pemerintah kota. Nanti pemerintah kota tinggal menerjunkan aja camat sama lurahnya untuk pendataan ulang seluruh aset-aset itu kembali. Yang sekarang sudah sudah real ya. Terpasang plannya pemerintah kota maupun yang masih belum. Ini tinggal ditelusuri. Melacakannya itu ya Pak ya, yang juga butuh waktu juga. Oke. Nah, ini setelah kembalinya beberapa aset Pemkot Surabaya gitu ya, kembali ke pemerintah kota. Nah, satu hal juga yang menjadi concern perhatian dan sekaligus juga pertanyaan nih Pak bagi masyarakat. Nah, apakah setelah kembalinya aset-aset tadi ke pemerintah kota, apakah bisa difungsikan secara maksimal nantinya seperti itu? Kan kami juga sering mendengar ya Pak Aden ya, beberapa kabar itu ada beberapa daerah itu yang punya aset-aset negara juga masih mangkrak seperti itu, walaupun sudah jadi milik negara tapi kurang dimanfaatkan secara maksimal, kurang terawat, bahkan cenderung terbengkalai ya tanpa fungsi yang jelas. Nah, kalau di kota Surabaya sendiri ini, menurut Pak Aden, apakah sudah cukup difungsionalkan secara maksimal, Pak? Ya memang ada juga beberapa yang tidak berjalan maksimal. Seperti lapangan tor yang di belakang ini sudah dibangun dengan dana miliaran. Kemudian lapangan hoki yang ada di Dharma Wangsa, itu juga sudah dibangun miliaran juga dengan biaya yang tidak sedikit juga, tapi kurang bisa maksimal gitu. Karena di sana masih ada aturan-aturan yang sampai sekarang sama pemerintah kota belum belum diatur secara jelas. Jadi seperti apa pemakaiannya untuk lahan-lahan, untuk lapangan-lapangan, atau untuk aset-aset yang sudah dikembangkan. Nah, dari sisi ini bagaimana peran dari DPRD Kota Surabaya sendiri Pak untuk ikut menentukan fungsi pemberdayaan aset-aset pemerintah kota? Apakah mungkin dari pemerintah kota itu semacam mengajukan persetujuan fungsi pemberdayaannya untuk seperti ini, atau mungkin hanya sebatas masalah anggaran saja Pak? Atau lebih dari itu? Kalau untuk fungsi DPRD itu adalah penganggaran dan pengawasan. Jadi kalau pemerintah kota tinggal mengajukan, kemudian seperti apa pembangunan, seperti apa fungsinya, ya kita mengawasi. Tapi kita juga tidak bisa terlalu ikut campur ke dalam permasalahan itu. Kita hanya bisa mengingatkan pemerintah kota, kita hanya bisa mengingatkan wali kota juga. Oh ini seperti ini,
kejadiannya atau kepala dinasnya ini seperti ini. Jadi mohon pemerintah kota ada tindak lanjut. Nah, kita hanya sebatas memberikan masukan, mengingatkan pemerintah kota. Kemenangan semua ada di Ibu Wali Kota sendiri. Tetap ya Pak ya. Iya, Kembali jadi ke pemerintah kota kebijakan apa semua kan ada di tangan Wali Kota. Oke. Saya kira itu. Jadi ketika ada yang tidak pas baru ya DPRD Kota Surabaya mungkin turun tangan. Sebatas mengingatkan Wali Kota ya. Oke, baik. Pak, ini untuk pembelajaran ya bagi masyarakat ini. Ini ngomong-ngomong soal pemberdayaan aset juga nih. Boleh nggak sih Pak, aset pemerintah kota itu disewakan secara komersil kepada pihak ketiga? Boleh nggak? Saya kira sekarang ini banyak. Banyak seperti yang di kebun bibit. Ini kan juga disewakan, diruntut, disewakan pihak swasta. Malah sekarang ini ada ini apa itu IPT ya, izin pemakaian tanah di atas SHGB, surat hak guna bangunan. Nah, itu malah kalau kita tanyakan karena hak sewanya itu bisa lebih tinggi daripada yang IPT biasa gitu. Ya monggo aja kalau mau dipakai, tapi pemerintah kota harus melihat dulu seperti apa tata ruangnya apa itu kota Surabaya ini. Kalau memang itu bisa dipakai untuk pihak ketiga, ya silakan aja dengan aturan-aturan yang jelas. Jadi artinya tidak harus juga ya Pak untuk kepentingan masyarakat banyak ya? Ya. Tidak harus juga ya Pak ya, pemerintah kota ya. Oke, nah kalau sekarang untuk kasus, apakah boleh aset pemerintah kota itu dijual Pak? Aset? Iya betul, boleh. Kalau aset dijual itu nggak bisa, tapi kalau ditukar guling, nah itu masih dimungkinkan, tapi dengan persetujuan DPR. Harus dengan persetujuan DPR. Jadi pemerintah daerah, pemerintah kota dengan DPR duduk bersama mengkaji permohonan masyarakat itu untuk membeli lahan itu. Kira-kira seperti apa? Tapi saya kira ya hampir nggak ada itu. Kalau disewa itu mungkin, kalau tukar guling mungkin. Seperti kemarin yang di Mas Pion itu kan juga itu. Artinya kantor Kecamatan Wonocolo yang di ujung Magerejo itu sama sekolahan SD itu kan ditukar guling sama Mas Pion itu. Kita Surabaya dapat lahan berapa terus sama apa namanya itu ganti rugi sekian. Jadi kemungkinan kecil sekali ya Pak ya, karena takutnya bisa tersangkut masalah yang lain ya Pak ya. Iya, jelas itu. Betul. Baik, kita akan rehat sebentar, kita akan lanjut keliling-keliling lagi ya Pak Aden dan pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. My whole life into ground, and I can't get up when you're gone. Let the rain go. I never be so hard in love. All you wanna do is so break your heart. All you ever do is let me love you right easily. Baik pemirsa, kita masih bersama-sama dalam program Dialog Suara Kota dan kita akan masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bapak Darmawan. Pak, tadi kita sempat jalan-jalan juga ya Pak ya, lihat kondisi Gelora Pancasila saat ini ya Pak ya. Tadi kan sempat disebutkan bahwa nantinya Gelora Pancasila akan difungsikan untuk kegiatan-kegiatan keolahragaan. Nah, apakah di luar itu tidak menutup kemungkinan juga Pak? Apakah juga bisa? Ya, yang kita harapkan kepada pemerintah Kota Surabaya dikembalikan fungsinya seperti semula. Jadi seperti semula itu kalau dulu boleh dipakai untuk kegiatan lomba seni, karya seni, dipakai untuk kegiatan partai, untuk dipakai kegiatan olahraga atau untuk belajar mengajar, apapun lah ya.
yang dulu bisa dipergunakan. Nah, sebaiknya ke depan itu juga seperti itu. Asal masyarakat, kalau nanti sudah dibenahi semua, masyarakat bisa menjaga dengan baik. Ya, pastinya begitu ya Pak ya. Nah, ini kembali lagi ke soal penyelamatan aset-aset pemerintah kota. Nah, dari DPRD Kota sendiri bagaimana bentuk dukungannya Pak? Saya kira DPRD Kota Surabaya sangat mendukung sekali ya langkah-langkah wali kota untuk menarik kembali aset-aset itu. Jadi pemerintah kota, Bu Wali Kota dengan jajaran samping, pihak kejaksaan maupun kepolisian tetap untuk berupaya untuk mengusut, mendalami kasus-kasus hilangnya aset-aset Kota Surabaya. Apakah dari DPRD Kota Surabaya sendiri menetapkan target kepada pemerintah Kota Surabaya bahwa kasus untuk sengketa aset-aset pemerintah Kota Surabaya itu harus selesai pada tenggat waktu kapan gitu Pak? Ya kalau masalah kasus seperti ini saya kira ya tidak bisa ditarget lah. Jadi kasus ini kan sudah masuk ke ranah hukum. Nah, sudah masuk ke ranah hukum, jadi kalau bersengketa di pengadilan ini kan butuh proses yang panjang. Ada tingkat banding, sampai kasasi. Jadi saya kira ya tidak ada target lah. Asal kalau itu bisa dikembalikan lebih cepat, saya kira lebih bagus. Baik. Nah, untuk himbauan dari Pak Aden sendiri kepada pemerintah kota ini apa Pak berkaitan dengan hal ini? Ya perlulah pemerintah kota untuk mengusut dan untuk menarik kembali ya. Bila perlu hilangnya aset-aset pemerintah Kota Surabaya ini seperti apa? Atau adanya permainan dari oknum-oknum. Nah, ini pemerintah kota harus bisa mendalami, harus bisa ikut mengusut hal-hal yang seperti itu. Baik. Nah, untuk harapan kedepannya apa nih Pak dengan kembalinya aset-aset ini kepada pemerintah Kota Surabaya? Ya, ke depan aset-aset ini sudah kembali, segera aset-aset ini dilegalitaskan ya, dengan surat dengan hak kepemilikan, juga aset-aset yang lain milik pemerintah Kota Surabaya itu juga mana yang kira-kira perlu bisa ditarik. Kalau memang itu disewa, dipinjamkan lewat IPT, izin pemakaian tanah, kalau memang itu dirasa perlu, saya kira tidak perlu pemerintah kota memperpanjang lagi izinnya. Ditarik oleh pemerintah kota, pergunakan untuk masyarakat Kota Surabaya. Baik, terima kasih Pak Aden untuk informasi dan juga waktunya. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini juga bisa memberikan manfaat ya bagi pemirsa yang ada di rumah. Baik, pemirsa, demikian Dialog Suara Kota untuk edisi kali ini. Saya Faryame beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam Surabaya TV.